Pasti bermakna, pasti berfaedah. Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Pada hari ini Ustaz ya, kita menerima informasi ya bahwasanya terjadi gempa di Cianjur Ustaz, dan beberapa mungkin cukup parah juga dampak yang terjadi Ustaz. Mungkin Ustadz ingin sampaikan kepada kami tentang nasihat tentang terkait bencana ini Ustadz, kepada saudara-saudara kita yang mungkin terkena di gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat Ustadz. Ustadz. Ya, pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut berbelasungkawa terhadap saudara-saudari kita yang terkena musibah. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia, dan mudah-mudahan yang terluka-luka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ini untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, kami harapkan bisa kuat, sabar, karena semua ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang menimpa menjadi pengingat kepada kita semuanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang maha kuat, dan menjadikan kita semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Karena musibah yang terjadi ya itu adalah dikarenakan dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Itu pun Allah sudah mengampuni dosa kalian ya dengan banyak. Maksudnya seandainya Allah SWT setiap kali kita dosa diberi musibah oleh Allah SWT, diberi bencana oleh Allah, habis kita. Tapi ini sebagian, sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi untuk saudara-saudara kita ya, mudah-mudahan sabar, kuat, tegar, dan ini menjadi pahala bagi mereka, pelebur dosa bagi mereka, dan mudah-mudahan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia, dan diberi kesembuhan oleh Allah yang terluka. Adapun bagi kita semuanya ya, pertama hendaknya menjadikan ini sebagai ibrah, pelajaran. Jangan cuma datang dan berlalu begitu saja, seakan-akan ini hanya fenomena alam saja. Tapi jadikan semua peristiwa yang terjadi di muka bumi yang ada di sekitar kita menjadikan kita semakin ingat sama Allah SWT. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Sebagian ulama pernah mengatakan musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah SWT itu lebih baik ketimbang nikmat yang menjadikan kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peristiwa bukan sembarangan peristiwa. Jadikan ini sebagai pelembut hati kita. Jangan datang dan berlalu begitu saja, seakan-akan angin berlalu begitu saja. Tidak. Seorang mukmin menjadikan semua peristiwa yang ada di sekitarnya itu mengingatkan dia kepada akhirat, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan adanya peristiwa seperti ini kok nggak mengambil pelajaran, berarti hati kita yang keras. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka tatkala datang kepada kami, tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka itu merengek kepada Allah, kembali kepada Allah, tentu itu lebih baik. Tapi kebanyakan mereka ternyata keras hatinya. Setan menghiasi perbuatan mereka yang dosa, yang maksiat, dihiasi, merasa bahwa yang mereka lakukan itu baik-baik aja. Jadi saya ingatkan kepada semuanya, ayo kita mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan Allah mengirimkan peringatan demi peringatan kepada kita. Ya, baru beberapa waktu yang lalu ya, kita juga diingatkan oleh Allah dengan gerhana. Ya, musibah demi musibah juga terjadi. Sekarang ada gempa. Semua ini adalah
sinyal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepadanya. Ya, ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan tidak diangkat musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada semuanya, ayo kita ambil peristiwa ini sebagai pelajaran agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati kita, ya, semakin ingat kepada akhirat, ya, jangan terbuai dengan fata morgana dunia. Dan yang kedua, saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersama-sama bergotong royong, ya, ambil momentum ini sebagai ladang pahala bagi kita dalam rangka membantu saudara-saudara kita, ya, ulurkan tangan kita untuk mereka yang saat ini tentunya sangat membutuhkan bantuan, ya, entah itu obat-obatan, entah itu tadi apa namanya selimut, ya, makanan dan sebagainya, karena banyak yang rumah mereka hancur, pekerjaan mereka hilang, sakit dan sebagainya. Seorang mukmin apabila saudara-saudaranya yang lain terluka, terkena musibah, maka harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iral jasad. Perumpamaan orang yang beriman, ya, dengan yang lainnya itu seperti satu jasad. Kalau yang salah satunya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun terasa panas, demam. Jadi kalau kita misalkan kena paku kaki kita, yang sakit bukan kaki aja, semua badan kita terasa panas. Nah, demikian juga tatkala saudara kita sekarang ada yang terkena musibah, maka kita semuanya harus ambil bagian apa yang kita bisa perbuat. Yang bisa berbuat membantu dengan harta, ayo, ya, sisihkan sebagian harta kita. Yang bisa terjun langsung dengan tenaganya, ya, seperti para relawan, jazakumullah khair, mereka meluangkan waktu, tenaga untuk membantu, ya, sisihkan, ya, dan ikhlaskan niat kita. Demikian juga yang lainnya, apa yang kita bisa minimal ya, minimal share. Sekarang apa banyak yang open donasi, misalkan seperti tadi dakwah dan sosial Al-Furqan, minimal nih gunakan media sosial kita untuk men-share ajakan-ajakan kebaikan tersebut. Siapa tahu bisa mengetuk hati orang-orang yang ingin untuk membantu, ya. Anda tidak terasa tuh hanya sekedar dengan men-share berita, tapi menjadi sebab, ya, menjadi sebab orang untuk berbuat baik. Jadi intinya ayo kita jadikan ini sebagai ibrah, pelajaran untuk bertobat kepada Allah SWT, mengambil pelajaran dari ini. Dan yang kedua, untuk semuanya, ayo kita gotong royong, bahu-membahu membantu saudara kita yang terkena musibah. Ya, wallahu a'lam. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.